أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأولئك هم المتقون. يا
أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فمن بدله
baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunah innallaha sami'un 'alim. Innallaha sami'un 'alim. Faman baddalahu, fa dibaca pendek. Letak posisi makharijul huruf fa ini tepatnya di perut bibir bagian dalam sebelah bawah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Fa, fama, ya. Nah, untuk fa ini dibacanya agak desis angin yang agak samar-samar ya, karena dia adalah sifatnya hamas. Mamba di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ini dinamakan dengan iqlab. Cara bacanya, nun sukunnya dibalikkan kepada bunyi mim sukun. Jadi dengan cara dibaca dengung. Famamba. Nah, di sini bukan lagi nun sukun yang dibaca, tapi nunnya sudah diganti kepada mim sukun. Jadi yang dibaca di sini adalah mim sukunnya bertemu ba. Famamba. Jadi jangan dibaca famanba ya. Kemudian badda, di sini ada dal yang bertasydid. Cara bacanya, ba-nya dileburkan ke dalam huruf dal dengan cara ditekan sedikit. Faman baddalahu. Da dibaca pendek, la juga dibaca pendek. Kemudian hu dibaca panjang, ada mad yang terdapat di huruf ha zamir. Nah, ini dinamakan dengan mad shilah kasirah karena di belakangnya terdapat huruf yang hidup, yaitu la, bukan huruf sukun. Kemudian di depannya, di depan haknya tidak ada alif ataupun hamzah. Maka untuk mad shilah kasirahnya dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ba, di sini ada ain sukun. Ini ainnya sifatnya adalah tawassut. Cara bacanya ainnya dialirkan setengah. Ba'dama, jangan langsung ditekan ya, karena ain ini adalah sifatnya antar ditekan dan ditahan ya. Ba'dama, da dibaca pendek, kemudian ma dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian sa dibaca pendek, ini sa bacaannya tipis ya, dan anginnya lebih jelas karena dia adalah sifatnya shafir. Kemudian mi dibaca pendek, a dibaca pendek. Ini a ya, bukan a. Jadi posisi makharijul huruf ain ini tepatnya di bagian tenggorokan tengah, bukan lewat hidung. Jadi jangan dibaca a ya, tapi a. Sami'ahu ya. Kemudian hu dibaca panjang, ada huruf mad yang terdapat pada ha zamir ya. Ini dinamakan dengan mad shilah kasirah karena di belakangnya terdapat huruf hidup yaitu a, kemudian di depannya tidak ada alif ataupun hamzah. Maka untuk mad shilah kasirahnya dibaca panjang 2 harokat. Fa innama, fa dibaca pendek, kemudian inna, di sini ada nun yang bertasydid. Cara bacanya, hamzahnya dileburkan ke dalam huruf nun ataupun dimasukkan dengan cara ditahan sehingga terbentuk suara yang mendengung. Fa innama, jadi innya didengungkan dulu lebih kurang 2 harokat. Fa innama, na dibaca pendek, kemudian mais, ini ada mad tabi'i, yaitu ada alif sebelumnya berharokat fathah, kemudian berhadapan dengan hamzah di lain kalimat, yaitu di kalimat ismu. Maka ketika ada mad tabi'i berhadapan dengan hamzah di lain kalimat, ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil ya. Jadi mad jaiz munfasilnya dibaca panjang, boleh 4 atau 5 harokat. Kemudian ismu, ini hurufnya tha ya, letak posisinya yaitu di ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas.
Jadi anginnya agak sedikit tertahan karena dia adalah sifatnya hamas. Jadi desis anginnya itu agak samar-samar, tidak begitu jelas kalau dibandingkan dengan yang sifatnya adalah swafir, yaitu seperti huruf sin ya. Nah, ini dibacanya ith. Jadi anginnya agak tertahan ya. Ithmuhu, mu-nya dibaca pendek, hu dibaca panjang, ada huruf mad yang terdapat pada ha dhamir. Ini dinamakan dengan mad shilah kaswirah, dibaca panjang 2 harokat karena di belakangnya terdapat huruf hidup yaitu mu, bukan huruf sukun. Kemudian di depannya tidak ada alif ataupun hamzah. Kemudian a dibaca pendek, lalla di sini ada alif lam, namanya alif lam asyamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Nah, huruf syamsiyah ini kenapa la bukan dha? Karena kalau diuraikan secara terperinci, huruf yang bertasydid itu terdiri daripada 2 huruf. Yang pertama yaitu huruf sukun dan yang kedua huruf yang berharakat. Jadi ketika ada 2 huruf yang bersamaan, maka huruf yang sukun dimasukkan ke dalam huruf yang berbaris. Nah, begitu juga dengan huruf la ini, yaitu lam alif yang sukun ya, alif lamnya yang sukun dimasukkan kepada lam yang berharakat yaitu huruf syamsiyah, maka ini jadilah 1 la. Maka sudah jelas di sini bahwa yang menjadi huruf syamsiyahnya adalah la bukan dha ya. Cara bacanya, la-nya langsung dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam la yang kedua dengan cara ditekan alalla ya. Dan untuk alif lamnya tidak lagi dibaca. Kemudian dibaca panjang, ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian na dibaca pendek, yu dibaca pendek, bad di sini ada dal yang bertasydid, jadi ba-nya tinggal dimasukkan ke dalam huruf dal dengan cara ditekan sedikit, yubad dilu ya. D-nya dibaca pendek, lu dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya berharakat zummah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian nahu, di sini ada tanda wakaf namanya al-waqfu aula. Jadi berhenti itu lebih utama ataupun lebih bagus berhenti ketimbang diteruskan. Nah, ketika kita sudah mengwakaf di sini, otomatis kita sukunkan 1 huruf yaitu huruf ha. Meskipun ha ini merupakan huruf mad yaitu mad shilah kasirah, namun ini tetap dibacanya sukun ya. Yubadiluna. Jadi jangan dibaca yubadilunahu ya, karena dia huruf mad, tetap dia dibaca sukun. Yubadiluna ya. Kemudian inna, di sini ada nun yang bertasydid, ini dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Cara bacanya, hamzahnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf nun dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 harokat sehingga terbentuk suara yang mendengung. Inna ya. Innallah. Nallah, di sini ada alif lam, namanya alif lam asyamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Cara bacanya, nunnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam la lafdzul jalalah. Nallah, atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah, dan untuk alif lamnya tidak lagi dibaca. Kemudian karena di sini adalah lafdzul jalalah, maka cara melafadzkan lafdzul jalalah ini yaitu secara tafkhim ya, secara tebal, karena sebelum lafadz Allah itu terdapat harokat fathah yaitu huruf na. Jadi dibacanya innallah ya, tebal, bukan innallah ya, tapi innallah. Jadi berbeda kalau misalkan di sini bukan lafadz Allah tapi lam biasa ya, lam ma'rifah, maka ini dibacanya tipis ya, nalla. Tapi karena di sini lafdzul jalalah, maka di sini tidak boleh dibaca tipis lamnya karena sesuai dengan ketentuan syarat, yaitu bila mana lafdzul jalalahnya sebelumnya berharokat fathah ataupun zummah, maka ini wajib dibaca tebal. Innallah ya. Kemudian la-nya, lafdzul jalalahnya, lamnya dibaca panjang karena ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat.
Kemudian ha dibaca pendek, sa dibaca pendek, mi dibaca panjang ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri dibaca panjang 2 harokat. Kemudian un'a. Di sini ada harokat tanwin zumah bertemu dengan huruf ain yaitu huruf halqi ya, huruf tenggorokan. Maka ini dinamakan dengan idhar halqi ataupun idhar hakiki. Nah, ini sama saja ya. Dan untuk idhar halqi ini dibaca jelas bunyi tanwinnya ya, tidak perlu ditahan, cukup ditekan saja. Sami'un a. Jadi jangan ditahan lama-lama ya, jangan sami'un a. Tidak perlu ditahan karena dia sifatnya bukan mendengung tapi jelas. Kemudian a dibaca pendek, lim. Di sini dibaca panjang ya karena ini merupakan mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i yaitu ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu mim yang kita sukunkan dengan sebab diwakaf. Nah, ketika ada 2 huruf yang sakin, yang pertama itu mad, huruf mad yaitu ya sukun, dan yang kedua yaitu ada satu huruf yang kita sukunkan dengan sebab diwakaf, maka sudah jelas ini dikategorikan kepada mad arid li sukun. Nah, untuk mad arid li sukunnya dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.